Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, Sahabat Medis masih ingin berbagi tentang soal-soal SKB CPNS, khususnya di bidang keperawatan. Dan di video kali ini, kita nanti akan membahas beberapa soal yang tahun kemarin sempat keluar di ujian SKB keperawatan. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 65 tahun dirawat dengan diagnosis DM tipe 2. Hasil pengkajian, pasien mengatakan sering BAK pada malam hari, turgor lama kembali, lemah, sering merasa haus dan lapar. Tekanan darah 110/70, nadi 104 kali per menit, dan RR 24 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Resiko defisit volume cairan. B. Ketidakseimbangan nutrisi. C. Gangguan pola eliminasi. D. Gangguan istirahat tidur. Atau E. Intoleransi aktivitas. Berdasarkan hasil pengkajian, masalah keperawatan utama pada kasus tersebut yang paling tepat adalah yang A. Resiko defisit volume cairan. Hal ini ditunjang dengan data pengkajian pasien sering buang air kecil pada malam hari, turgor lama kembali, dan pasien sering merasa haus. Nah, soal-soal kasus semacam ini pada tahun kemarin juga cukup banyak yang keluar. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 40 tahun dibawa ke UGD dengan kondisi luka bakar. Hasil pengkajian, pasien sulit bernafas, nampak lemah, luka bakar pada wajah, bulu hidung, kedua ekstremitas, dan dahak yang berwarna hitam. Terdengar bunyi stridor. Tekanan darah 120/70, frekuensi nadi 94 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius dan saturasi oksigen 95%. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Rasiko kekurangan volume cairan. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Kerusakan integritas kulit. Atau E. Hipotermi. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Hal ini didukung dengan hasil pengkajian, pasien sulit bernafas, luka bakar pada wajah dan hidung, dan dahak yang berwarna hitam. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Seorang perempuan berusia 28 tahun, hamil 28 minggu, datang ke poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian, riwayat persalinan tahun 2000, melahirkan bayi laki-laki dengan usia kehamilan 38 minggu. Pasien melahirkan bayi perempuan usia kehamilan 37 minggu pada tahun 2005. Pasien mengalami keguguran pada saat usia kehamilan 12 minggu pada tahun 2010. Bagaimana penulisan status obstetrik pada kasus tersebut? Nah, soal semacam ini tahun kemarin juga sempat keluar ya. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk G itu singkatan dari gravida. Itu artinya kehamilan. Jadi pada kasus pasien mengalami kehamilan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 2000, 2005, 2010, dan saat ini. Jadi G4. Jadi untuk jawaban yang A dan B udah jelas salah ya. Kemudian P, partus. Pasien mengalami persalinan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2000 dan 2005. Nah, dari sini udah ketahuan jawabannya yang benar adalah yang C. Untuk A, singkatan dari abortus. Pasien mengalami abortus atau keguguran sebanyak 1 kali pada tahun 2010. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 55 tahun terpasang chest tube yang disambungkan ke water seal drainase atau WSD dengan sistem 2 botol. Pada saat pasien bergerak, tiba-tiba selang tertarik sehingga botol kedua tergelincir dan mengakibatkan pecah pada botol tersebut. Pertanyaannya,
Apakah tindakan pertama yang dilakukan perawat? A. Sambungkan kembali ke botol yang utuh. B. Klem selang yang dekat dada. C. Lepaskan selang dari dada. D. Bersihkan pecahan botol. Atau E. Ganti dengan botol baru. Nah, ini yang ditanya adalah tindakan pertama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Klem selang yang dekat dada. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian saat diberi rangsang nyeri, kedua lengan tampak fleksi abnormal. Pasien membuka mata dan suara menggumam. Pupil anisokor kanan. Refleks cahaya lambat. Tekanan darah 160/90. Nadi 92 kali per menit. RR 20 kali per menit. Dan suhu 36,8 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah nilai GCS pada kasus tersebut? Nah, untuk menghitung GCS tahun kemarin juga sempat keluar ya ini ya. Yang A 5, B 6, C 7, D 8, E 9. Nah, kita analisa pada soal. Hasil pengkajian saat diberi rangsang nyeri, kedua tangan tampak fleksi abnormal. Nah, ini nilainya 2. Pada saat diberi rangsang nyeri, pasien membuka mata. Ini nilainya juga 2. Dan suara menggumam. Suara menggumam saat diberi rangsang nyeri. Ini nilainya 3. Jadi 2 tambah 2 tambah 3. Jawabannya 7, yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 36 tahun mengalami luka bakar. Hasil pengkajian, luka bakar derajat 2 dengan luas 25%. Berat badan 50 kg, tinggi badan 160 cm, tekanan darah 100/60, nadi 60 kali per menit, RR 20 kali per menit. Berapa cairan yang harus diberikan 8 jam pertama? Nah, untuk luas luka bakar tahun kemarin juga sempat keluar ya. Nanti coba dibaca-baca lagi tentang rule of 9 tentang persentase luka bakar. Kita kembali ke soal. Ini yang dicari adalah kebutuhan cairan. Rumus untuk mengetahui kebutuhan cairan akibat luka bakar adalah 4 mili kali luas luka bakar kali berat badan, dan diberikan sebanyak 2 kali pada 8 jam pertama dan 8 jam kedua. Oke, kita langsung hitung aja. Luas luka bakar 25. Berarti 4 mili kali 25 kali 50 kg. Nah, ini nanti ketemu 5000 mili. Pertanyaannya, berapakah cairan yang harus diberikan 8 jam pertama? Jadi setengahnya dari 5000, 2500 mili. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 24 tahun dirawat di ruang bedah dengan pasca operasi apendektomi hari kedua. Pasien mengeluh nyeri pada luka bekas operasi, skala nyeri 6, wajah menyeringai, pasien susah tidur, dan mengeluhkan mual serta nafsu makan yang berkurang. Tekanan darah 130/80, frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, tampak lemah dan gelisah. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Nyeri akut. B. Resiko infeksi. C. Defisit nutrisi. D. Intoleransi aktivitas. Atau E. Gangguan pola tidur. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, untuk data pendukungnya sudah jelas ya. Pasien mengeluh nyeri pada luka bekas operasi, skala nyeri 6, wajah menyeringai. Nah, itu semua data penunjang untuk penegakan diagnosa nyeri akut. Lanjut ke soal ke-8. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang bedah syaraf dengan pasca kraniotomi. Hasil pengkajian, pasien tampak hemiparesis kanan, lemah dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Refleks fisiologis melambat.
Saat dilakukan pemeriksaan otot ekstremitas kanan, didapatkan hasil sebagai berikut: tidak mampu mengangkat lengan dan kaki, namun masih bisa menggerakkannya. Pertanyaannya, berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? A1, B2, C3, D4, atau E5? Pada tahun kemarin juga pernah keluar soal tentang penilaian tonus otot seperti ini. Jadi langsung aja kita bahas ya. Oke, apabila tidak terdapat kontraksi, nilainya kosong. Hanya terdapat kontraksi otot, nilainya 1. Ada pergerakan tapi tidak mampu melawan gaya gravitasi, nilainya 2. Ada pergerakan hanya dapat mengatasi gaya gravitasi, nilainya 3. Mampu melawan gravitasi dan melawan sedikit tahanan, nilainya 4. Mampu melawan gravitasi dan melawan tahanan yang maksimal, nilainya 5. Nah, pada soal saat dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil tidak mampu mengangkat lengan dan kaki namun bisa menggerakkannya. Nah, ini berarti yang cocok adalah nilainya 2. Jadi jawabannya B. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 35 tahun di sebuah keluarga mengatakan anaknya usia 12 bulan belum pernah diimunisasi karena khawatir anaknya sakit setelah disuntik imunisasi. Keluarga jarang membawa anaknya ke posyandu sehingga tidak pernah mengikuti penyuluhan tentang imunisasi. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Kecemasan, B. Kekhawatiran, C. Kurangnya pengetahuan, D. Resiko gangguan pertumbuhan, atau E. Kesiagaan peningkatan pengetahuan. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kurangnya pengetahuan. Oke, lanjut ke soal 10. Seorang bayi perempuan lahir di suatu rumah sakit. Bayi lahir dengan ekstremitas biru, menangis lemah, tangan dan kaki fleksi, denyut nadi 80 kali per menit, muka menyeringai. Berapakah nilai Apgar skor bayi tersebut? Nah, untuk nilai Apgar skor ini tahun kemarin juga sempat keluar ya. Nanti dihafalin untuk sistem penilaiannya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Oke, bayi lahir dengan ekstremitas biru, itu nilainya 1. Bayi menangis lemah, nilainya 1. Tangan dan kaki fleksi, nilainya 1. Denyut nadi 80 kali per menit, nilainya 1. Dan muka menyeringai, nilainya juga 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, 5. Sementara sekian untuk video kali ini. Apabila teman-teman mau request untuk pembahasan di video berikutnya, teman-teman tinggalkan komen aja. Nanti insya Allah kita bahas di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.